Sebelum memasuki materi inti, coba perhatikan animasi yang ditampilkan ini. Terlihat bahwa saat mobil ini atau sumber bunyi ini bergerak maju, dengan kata lain bergerak ke arah pendengar, maka gelombang di depan sumbernya menjadi lebih rapat atau panjang gelombang lebih pendek, sehingga frekuensinya akan meningkat atau bunyi yang didengar oleh pengamat akan besar. Selanjutnya, ketika mobil ini atau sumber bunyi bergerak menjauh dari pengamat, maka gelombang di belakang sumber menjadi lebih renggang atau panjang gelombang lebih panjang, sehingga frekuensinya menurun dan bunyi yang terdengar saat mobil menjauhi pengamat akan lebih rendah. Fenomena tersebut adalah sebuah fenomena dari efek Doppler. Nah, efek Doppler sendiri merupakan fenomena fisik yang terjadi ketika sumber gelombang atau penerima gelombang bergerak relatif satu sama lain, yang menyebabkan perubahan frekuensi yang diterima oleh pengamat dibandingkan dengan frekuensi asli yang dipancarkan. Fenomena efek Doppler ini pertama kali dijelaskan oleh Christian Doppler pada tahun 1842. Dan memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang, termasuk sistem radar dan telekomunikasi. Pernahkah teman-teman mendengar suara sirene ambulans? Kok bisa ya ketika ambulansnya mendekat suaranya semakin besar, dan ketika menjauh suara dari ambulans ini semakin mengecil? Kenapa ya? Jadi, saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirene yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirene mobil tersebut mengeluarkan pancaran bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil ambulansnya bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Jika mobil ambulans tersebut bergerak mendekati seseorang yang berdiri, lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut, di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil. Maka suara yang didengar juga akan semakin kecil seiring dengan menjauhnya mobil ambulans tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan efek Doppler pada gelombang bunyi. Selanjutnya, sejarah terkait efek Doppler. Efek Doppler pertama kali diusulkan pada tahun 1842 oleh Christian Doppler dalam risalahnya terkait cahaya berwarna bintang biner dan beberapa bintang lain di langit. Seperti yang dibahas sebelumnya terkait efek Doppler pada suara, selanjutnya mari kita pelajari lebih dalam tentang efek Doppler pada cahaya yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana pergerakan sumber cahaya dapat mempengaruhi warna cahaya yang kita amati. Efek Doppler dalam cahaya merupakan fenomena yang serupa dengan efek Doppler dalam suara, yaitu bahwa frekuensi gelombang yang teramati berubah saat benda-benda bergerak dalam sistem yang sedang kita amati. Berikut adalah persamaan untuk efek Doppler pada cahaya, yaitu F aksen sama dengan akar C ditambah V per C dikurang V dikali F0, di mana C adalah kecepatan cahaya atau gelombang elektromagnetik, dan Fv adalah kecepatan sumber mendekati atau menjauhi pengamat. Selanjutnya,
persamaan efek Doppler pada cahaya di beberapa kondisi, yaitu jika sumber dan pengamat saling mendekati, maka F aksen lebih besar daripada F0. Yang kedua, jika sumber dan pengamat saling menjauhi, maka F aksen lebih kecil daripada F0. Dan yang ketiga, jika radiasinya tegak lurus terhadap arah geraknya, maka F aksen lebih besar daripada F0. Karena semua pengamat mengukur kelajuan cahaya sebesar C, maka persamaan di atas dapat pula diubah untuk menghitung perubahan panjang gelombang melalui hubungan lambda sama dengan C per F aksen. Selanjutnya, perhatikan animasi berikut ini. Jika pemancar dan pengamat bergerak mendekati satu sama lain, cahaya mengalami pergeseran biru. Dan jika pemancar dan pengamat bergerak menjauh satu sama lain, cahaya akan mengalami pergeseran merah. Dari animasi ini menunjukkan bahwa pergeseran Doppler yang dimana dapat terlihat bahwa bola kuning mengalami pergeseran biru saat bergerak ke arah kita, atau warna kuning bergeser ke warna yang lebih biru, yang dalam kasus ini adalah hijau. Saat bola kuning menjauh dari kita, ia mengalami pergeseran merah, yaitu warna kuning bergeser ke warna yang lebih merah atau orange. Dari fenomena pergeseran warna tersebut, inilah yang disebut dengan efek Doppler dalam cahaya. Selanjutnya, ingatlah bahwa frekuensi cahaya dalam spektrum tampak menentukan warnanya. Frekuensi yang lebih rendah adalah merah dan frekuensi yang lebih tinggi adalah biru. Perbedaan frekuensi gelombang cahaya tampak yang diamati antara pemancar dan pengamat berarti bahwa pemancar dan pengamat gelombang cahaya sama-sama melihat warna yang berbeda jika mereka memiliki kecepatan relatif terhadap satu sama lain. Pergeseran warna pada efek Doppler dalam cahaya terjadi ketika yang pertama, jika bergerak menjauh dari pengamat, maka pergerakan menuju merah atau redshift. Frekuensi cahaya yang diterima pengamat akan berkurang. Ini berarti cahaya akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang atau warna lebih merah. Ini terjadi karena gelombang cahaya terentang saat sumber menjauh. Yang kedua, jika bergerak mendekati pengamat, pergerakan menuju biru atau blue shift. Frekuensi cahaya yang diterima pengamat akan meningkat. Cahaya akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau warna lebih biru. Ini terjadi karena gelombang cahaya terkompresi. Selanjutnya, penerapan efek Doppler dalam astronomi. Efek Doppler ini sangat penting dalam astronomi karena para ahli perbintangan atau astronomer membandingkan panjang gelombang cahaya dari bintang yang jauh dengan panjang gelombang yang dipancarkan oleh elemen yang ada yang sama di bumi. Dalam sistem bintang kembar, di mana dua bintang mengorbit mengelilingi pusat massa bersamanya, cahaya digeserkan oleh efek Doppler ke frekuensi yang lebih tinggi bila sebuah bintang bergerak menuju seorang pengamat di bumi, dan digeserkan ke frekuensi yang lebih rendah bila bintang itu bergerak menjauhi seorang pengamat di bumi. Pengukuran pergeseran frekuensi itu mengungkapkan informasi bentuk orbit dan massa bintang yang membentuk sistem kembar tersebut.